Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera bagi wabarakatuh. kita semua. Yang saya hormati, para pembicara khususnya, Bang Frankie. Ya, saya kira semua orang kenal beliau. Saya dari sejak kuliah sudah menikmati tulisan-tulisan beliau dan kami juga di UI dulu, meskipun saya di Fakultas Ekonomi, senang sekali berhubungan dengan budayawan karena kebetulan fakultas tetangga saya itu Fakultas Sastra dulu namanya. Di situ banyak sekali senior-senior yang kita senang berdiskusi. Ada Kang Demis, ini mungkin orang nggak tahu bahwa di antara topik yang intens kami percakapkan dengan Pak Ketum, dengan Kang Demis, dan juga Kang Miing, ini juga adalah tema-tema seni budaya yang menginspirasi masing-masing ya. Ada yang menginspirasi kami dalam politik, tapi juga ada yang menginspirasi teman-teman di dunia seni ya. Ini sahabat-sahabat lama semua, termasuk Kang Miing, meskipun di berbagai partai yang berbeda-beda dulu, tapi nyambung terus diskusinya karena platform kebudayaan dan kesenian ya, serta intelektualisme yang kami perbincangkan ya. Makanya sekarang alhamdulillah kami bergabung nih Bang Frankie di di Partai Gelora ini semuanya. Juga para pembicara yang lain dan juga para peserta Zoom, baik yang ikut di Zoom ini ataupun yang live di YouTube, di Facebook, dan channel sosial media lainnya. Saya memang diminta untuk memberikan pengantar. Pertama-tama saya mohon maaf nih karena tidak bisa di studio, karena dari kemarin saya ada di Sumbawa, ngurusin beberapa urusan di kampung halaman ini, dan dikasih tema kreasi seni dan budaya dalam membangun peradaban bangsa. Ini sebenarnya ini topiknya ringan atau berat, ini kita nggak tahu nanti ya. Ini karena ada seni budaya, ada peradaban ya, sesuatu yang memang sangat penting untuk kita bicarakan. Nah, saya sebagai pengantar sebenarnya menarik memang untuk juga mengintrik para pembicara khususnya nanti dan juga peserta untuk diskusi lebih dalam, karena topik ini sebenarnya agak unik kalau dibicarakan oleh partai politik ya, misalnya gitu. Meskipun kita tahu bahwa para pembicara ini adalah pekerja seni yang luar biasa, tetapi sebagiannya itu juga komit untuk berjuang melalui jalur politik. Ya. Kang Demis pernah menjadi wakil gubernur, bahkan Bang Miing ini pernah menjadi anggota dewan, gitu. Saya juga pernah memimpin dewan bahkan. Tapi kita mau tema kesenian dan kebudayaan itu juga menjadi topik ya, yang sebagian orang mungkin menganggap ringan, padahal ini adalah tema yang sangat penting. Nah, sebenarnya kesadaran atau awareness kita tentang betapa pentingnya orang-orang politik berbicara kesenian dan kebudayaan ini memang harus dibangkitkan. Sebab saya kira itu problem kita, ya, bangsa kita ini kekurangan politisi yang memiliki ide-ide, yang memiliki gagasan, apalagi gagasan di luar politik itu sendiri. Gitu. Kita lupa bahwa negara ini didirikan oleh para intelektual besar yang coverage dari pikirannya itu sangat luas. Kalau kita pergi ke Bengkulu, kita datang ke
rumah Bung Karno yang di Bengkulu. Dalam pengasingan betapa luasnya perhatian Bung Karno terhadap pemikiran. Dia punya 300 buku di perpustakaannya di Bengkulu itu. Dan yang menarik di Bengkulu itu adalah ada satu ruangan yang mendisplay baju-baju yang digunakan oleh Bung Karno ketika membina teater di Bengkulu. Sehingga pada saat pengasingan pun itu beliau memberikan perhatian kepada karya seni dan karya budaya. Nah, memang semua ini berangkat dari kesadaran bahwa para politisi seharusnya adalah intelektual besar, para pemikir besar. Itu sebabnya partai politik sejarahnya tidak saja di Indonesia, bahkan di dunia itu didirikan oleh para pemikir. Bung Karno sebagai seorang nasionalis akhirnya mendirikan partai nasionalis. Syahrir sebagai seorang sosialis mendirikan PSI. Pak Natsir itu mendirikan Partai Masyumi. Bung Hatta mendirikan Partai Demokrasi Islam. Semua ini adalah raksasa-raksasa pemikiran yang menjadi perumus dari gagasan keindonesiaan kita, yang merangkai kalimat-kalimat yang sampai hari ini menyatukan kita, baik pembukaan Undang-Undang Dasar 45, proklamasi kita, dan naskah-naskah penting yang kita miliki itu adalah karya dari intelektual besar yang perhatiannya sangat luas terhadap ilmu pengetahuan, terhadap kesenian dan kebudayaan. Jadi itu yang pertama sebenarnya mungkin yang ingin kita angkat, bahwa Partai Gelora sebagai partai baru ya, yang sudah dapat nomor 7 ini ingin mengingatkan kita bahwa kerja politik adalah kerja intelektual. Itu juga yang menanti mengantarkan kami terutama di dalam mengidentifikasi persoalan bangsa kita hari ini. Paling tidak kita membaca dalam 3 level persoalan gitu. Yang pertama itu adalah kemiskinan narasi gitu. Saya kira ini nanti efeknya apabila para politisi ini tidak lagi berlatar intelektual, mungkin mayoritasnya berlatar pedagang, atau mereka sebetulnya yang concern-nya bukan ilmu pengetahuan, maka kita akan menghadapi krisis narasi. Yang saya kira kita hadapi sekarang ini. Sedikit politisi yang kalau berbicara kita masih terpukau. Ya, seperti kita mendengar para pemimpin-pemimpin kita di zaman dulu. Kita ingat pemimpin-pemimpin kita kalau zaman dulu itu kalau mau berpidato pakai radio, ya, satu kampung orang ngumpul untuk mendengarkan suara radio yang tidak ada gambarnya itu. Karena kata-katanya yang berisi, narasinya yang padat, pengetahuan yang ada di dalam potongan kata-katanya itu yang juga puitis itu luar biasa, itu membangkitkan ya nurani dan kesadaran kita untuk bangkit bersama-sama untuk merdeka dan menyusun tangga-tangga menuju Indonesia kita di masa yang lalu. Nah, sekarang ini agak kekurangan kita. Makanya Ketua Umum kemarin mengeluarkan satu kalimat pendek, kita memerlukan narasi, bukan nasi. Gitu. Maksudnya kita bukan tidak perlu makan, tapi kalau bangsa, kalau tidak ada makanan, makanan itu insting yang paling dasar sebenarnya, kekayaan bangsa kita itu tidak akan mengantarkan kita pada kelaparan, karena terlalu banyak yang bisa dimakan. Laut kita masih terbuka, 70% dari Indonesia ini ada lautnya. Kita ke pinggir pantai saja, itu luar biasa, segala macam kita bisa nikmati di sana. Kita masuk hutan, banyak yang masih kita bisa makan. Tapi kalau satu bangsa kekosongan narasi, itu menjadi bahaya sekali karena bangsa itu tidak punya isi lagi, tidak punya jiwa lagi. Nah, ini yang pertama yang ingin sebenarnya dalam cita-cita besarnya Partai Gelora ingin memperbaiki narasi kita, terutama narasi persatuan. Ya, kita sudah punya karya-karya yang luar biasa dari para founding fathers kita, tapi kita berpecah belah dengannya. Pancasila kita jadikan pertengkaran, kebudayaan masa lalu, keberagaman, agama-agama, itu jadi bahan pertengkaran. Padahal itu karya yang luar biasa untuk mempersatukan, untuk mengangkat
kebersamaan kita menuju ke depan. Nah, yang kedua perhatian kita tentu adalah struktur dan cara kerja negara. Tapi ini nanti lebih kepada isi kampanye lah kira-kira gitu. Barulah yang terakhir perhatian Partai Gelora ini adalah pada kepemimpinan. Itulah juga sebabnya kenapa kita buat partai, karena partai adalah satu-satunya cara menghadirkan kepemimpinan baru secara damai dalam masyarakat demokratis. Saya sering mengatakan pemilu itu di masa lalu namanya perang, tapi sekarang namanya pemilu, caranya damai. Yang kita hadirkan itu adalah para pemikir, para intelektual, orang-orang yang punya gagasan untuk memperbaiki keadaan. Saya kira kalau ini yang menjadi perhatian kami di Gelora, dan kalau ini bisa kita hasilkan secara baik, narasi kita tinggi, cara kerja kita hebat, manajemen kita baik, gitu. Kemudian leadership kita itu inspiring, begitu ya, memberikan inspirasi, maka inilah yang bisa menciptakan kebudayaan yang baik. Karena kebudayaan itu ada narasinya, ya kan, ada juga cara kerjanya, tapi juga ada figur-figurnya gitu yang memukau, yang membuat orang itu terinspirasi. Ya kan, kalau negaranya itu baik, narasinya baik, kemudian birokrasi yang tercipta itu bersih, orang-orangnya menginspirasi karena reputasi dan etiknya tinggi, ya kan, menginspirasi masyarakat untuk menciptakan sesuatu yang juga tinggi nilainya. Kita punya kebudayaan lama dan kita punya kebudayaan baru. Yang lama adalah apa yang kita wariskan dari masa lalu. Itu sudah ada. Karena Indonesia bukan tanah kosong, tetapi Indonesia ini tanah yang sudah punya isi. Ada negara di dalamnya, ada kebudayaannya, ada keseniannya, ada narasinya, ada hukumnya, ada adat istiadatnya. Itu lengkap itu di masa lalu. Kita sebut sebagai kebudayaan lama. Ini adalah heritage yang memang masih sebagiannya itu terbengkalai. Ya, misalnya heritage berupa kerajaan misalnya. Waktu kita beralih kepada republik melawan sistem feodal, kita kemudian terlalu anti pada budaya-budaya yang dilahirkan oleh struktur budaya dan kekuasaan lama. Harusnya ini jangan dibuang, ya. Seperti orang Malaysia itu dia tidak tinggalkan kerajaannya, dia taruh paling tidak untuk melantik. Lalu kemudian orang-orang itu menjaga rumah budaya, tempat kita bercermin pada masa lalu bahwa dulu kita pernah begini, kita pernah menjadi manusia seperti ini, begitu. Lalu kemudian akan ada kebudayaan baru tentunya, hasil dari republik. Negara kita yang berbentuk republik ini, yang di dalamnya itu punya nilai yang bernama kebebasan, itu akan melahirkan kebudayaan baru. Ya kan? Kebudayaan dari hasil republik. Apa di antara hasil republik itu? Rasionalitas. Karena kalau dalam sistem feodal kita mengkritik feodalisme itu karena banyak irasionalitasnya. Sekarang dengan republik kita menegakkan rasionalitas. Inilah hasil dari kebebasan yang kita punya. Maka menjaga demokrasi, menjaga kebebasan itu adalah jiwa yang harus kita jaga. Karena inilah yang nanti menghasilkan kebudayaan baru, kebudayaan masa depan gitu. Yang kebudayaan masa depan inilah battleground kita untuk memenangkan kompetisi global. Kalau kita punya kebudayaan lama, lalu dengan republik kita menciptakan kebudayaan baru, dengan itu kita kemudian menyiapkan kebudayaan masa depan yang tidak saja mengisi Republik Indonesia, tapi juga mengisi dunia, mengisi Bollywood, mengisi Hollywood, mengisi pusat-pusat kebudayaan kita sendiri, maka itulah Indonesia masa depan. Yang menurut saya, kalau saya lihat ya, apalagi kita ini baru merdeka 70-an tahun, Indonesia ini kalau kita mau beradu dengan negara-negara industri untuk berkompetisi dalam sains misalnya, pada tingkat-tingkat dasar kita banyak yang menang. Tapi pada tingkat lanjutan kita banyak kalah dalam sains. Menurut saya, mungkin itu bisa dibilang nasib kita hari ini. Warisan dari kebudayaan lama yang kita juga masih alami sekarang, masih hidup sekarang. Tapi yang namanya kesenian, kebudayaan, seni, budaya, sesuatu yang
intangible menurut saya itu kita nggak bisa dikalahkan. Kita terlalu kuat di situ. Makanya kalau kita membaca buku-buku tentang manusia Indonesia itu yang ditulis oleh Pak Kunchoro-Ningrat, Pak Mukhtar Lubis gitu, orang Indonesia ini kalau seninya nggak bisa dilawan. Nah, karena itu sebenarnya dengan pemikiran baru tadi menurut saya fakta bahwa kesenian kita ini luar biasa karena keberagaman kita yang luar biasa ini kita pakai. Itulah amunisi bagi pertarungan masa depan Indonesia yang disebut oleh moderator tadi, diplomasi masa depan Indonesia. Saya kebetulan berkesempatan berkeliling ke beberapa negara yang duta besarnya kebetulan punya awareness. Sayang kita nggak ngundang Mas Tantowi Yahya di sini karena salah satu menurut saya ya kantor kedutaan dan rumah duta Indonesia terbaik di dunia ini yang dibuat oleh Tantowi Yahya. Luar biasa sekali. Kalau orang asing datang ke rumah itu luar biasa. Dia akan terpukau betapa kayanya kita ini. Gitu. Nah menurut saya itu masa depan kita. Tetapi kita kan sudah memilih demokrasi. Jadi kita kesenian dan kebudayaan sebagai propaganda itu akan terjadi dengan sendirinya. Karena itu akan dilakoni bukan oleh negara, tapi oleh kebudayaan itu sendiri dan masyarakat merdeka yang ada di Indonesia ini yang begitu banyak, dan inilah yang akan memenangkan Indonesia ke depan. Diplomasi ini akan memenangkan kita dalam semua hal, dalam banyak hal lah. Dan itu yang bisa menyebabkan Indonesia ini terangkat menjadi salah satu kekuatan besar di dunia ini. Bung Franky, ini Pak Ketum kami punya semboyan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Yang saya bilang bukan cuma kekuatan kelima, tapi mungkin kita mengukur diri sekarang. Karena masih ada Amerika, masih ada China, masih ada Uni Eropa, begitu ya. Masih ada Rusia. Kira-kira Indonesia ini, terutama kalau kita menghitung secara ekonomi, bisa menjadi kekuatan kelima dunia. Sehingga kita duduk di meja-meja perundingan global. Kita yang duduk di sana, bukan penonton. Kita bukan sebagai penonton, tapi yang menentukan nasib dan masa depan Indonesia. Karena Indonesia memang didesain untuk menjadi negara besar. Bayangkan belum apa-apa Bung Karno dan kawan-kawannya menulis ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan itu yang menyebabkan kita masif sekali melakukan gerakan global untuk men-attract perhatian dunia. Konferensi Asia Afrika di Bandung itu spektakuler sekali membuat negara-negara merdeka. Setelah 10 tahun kita merdeka, kita bikin KA Bandung. Setelah itu banyak sekali negara merdeka gara-gara inspirasi yang datang dari kita. Itulah Indonesia. Dan saya kira panggung dunia ini harus direbut kembali melalui kesenian dan kebudayaan. Nah, itulah kira-kira ini visi misi calon presiden ini Kang Demis, ini pidatonya ini. Seolah-olah begitu, tapi kita mendorong supaya politisi Indonesia mau mendiskusikan hal-hal seperti ini secara intelektual sehingga kita tidak saja terjebak kepada kampanye-kampanye gaya lama yang penuh dengan sekedar menarik perhatian melalui sosial media tapi kontennya tidak kita perkuat gitu. Saya kira itu, mohon maaf ini saya agak panjangkan pengantarnya karena partai politik bicara seni budaya ini tidak lumrah, jadi saya harus menjelaskan begitu supaya nyambung lah ceritanya kenapa Gelora membuat Gelora Talks dengan tema seni budaya ini. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya saya mau bicara di ujung tapi karena ada pertanyaan, saya juga memang berkepentingan untuk menenangkan Kang Ming kayaknya lagi agak udah lama. Udah pikir marah sama pemerintah udah lama. Gelora cocok jadi kita harus kembalikan Kang Ming paling tidak ke Senayan, ya kan? Tapi kalau bisa menjadi Menteri Kebudayaan kan kira-kira begitu. Mantap. Sekarang jadi Wasekjen bidang seni budaya. Udah itu. Jadi saya perlu tenangkan ini supaya Kang Ming kita semua lah bisa melihat bagaimana peta jalan perjuangan kita ini. Gitu. Memang kompleks lah ya.
satu peradaban atau peradaban jika menurun itu, memang salah satu indikator dasarnya itu adalah kegandrungan kepada ide-ide dan gagasan itu melemah itu atau menurun. Dan itu utamanya apabila dilakoni oleh para politisi dan pejabat negara. Kalau komitmennya kepada gagasan-gagasan besar mulai melemah, itu saya kira yang lain nanti secara keseluruhan juga akan mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat sekarang kayaknya kita dijangkit oleh itu. Jadi kegandrungan kita untuk berpikir tadi, untuk komit dengan ide-ide besar itu agak melemah. Ya. Saya sering menyindir para politisi. Pilihan kita ini namanya demokrasi. Demokrasi itu adalah imperium gagasan. Kita berbeda dengan otoritarianisme. Otoritarianisme itu adalah imperium kekuasaan. Otoritarianisme itu percaya bahwa alat untuk mengendalikan kerajaan atau negara itu adalah kekuasaan, ya. Jadi dengan kekuasaanlah kita menciptakan ketertiban, bahkan juga dengan kekuasaanlah kita menciptakan kesenian. Maka yang lahir pada negara-negara otoriter adalah propaganda. Negara menggunakan kesenian untuk melakukan propaganda. Dan ujung dari propaganda itu adalah ketaatan. Negara menciptakan ketaatan rakyat kepada Korea Selatan, Korea Utara itu saudara gitu. Tapi satu negara otoriter, satu negara demokrasi gitu. Di negara otoriter itu tidak ada kesenian, ya. Hanya ada kesenian dipertunjukkan untuk propaganda kepentingan kekuasaan. Tapi di Korea Utara itu teknologinya berkembang, ya kan, makanannya hidup, kulinernya hidup, seni pertunjukannya hidup, filmnya hidup, musiknya hidup, dan seterusnya begitu. Nah, saya khawatir dalam demokrasi Indonesia itu sekarang itu yang kita kurang begitu. Komitmen kepada pikiran itu. Makanya saya sering ingatkan tadi, demokrasi Athena itu penduduknya itu cuma puluhan ribu. Tapi di dalam demokrasi Athena, para filosofnya mengatakan bahwa yang memimpin negara itu harus filosof. Kenapa harus filosof? Karena mereka nanti mengendalikan pikiran-pikiran besar. Ini orang tidak saja memikirkan bagaimana membangun infrastruktur fisik, jalan, jembatan, bendungan, dan lain-lainnya, tetapi yang paling penting dan lebih penting adalah infrastruktur pikiran. Bagaimana agar saluran kebudayaan, kreativitas, dan seluruh ide yang menjadi khazanah dan kekayaan dari masyarakat itu mengalir menjadi sesuatu yang wujud dan bisa dinikmati tidak saja oleh bangsa kita sendiri, tetapi juga oleh masyarakat global. Nah, maka di antara cara kerja Partai Gelora adalah yang memang dengan segala maaf, kami ingin filosof kami menjadi presiden, gitu. Maka kami percaya dengan kemampuan ketua umum kita, seorang yang idenya kuat, ya, mengerti sejarah, mengerti kebudayaan, senang dengan kesenian, ya, punya gagasan-gagasan yang dimensinya itu bahkan bukan cuma duniawi, tetapi juga ukhrawi. Jadi dia mengerti bagaimana cara kerja negara, bagaimana cara kerja dunia, cara kerja agama, bagaimana cara kerja kebudayaan, itu dia mengerti. Orang seperti ini kalau menjadi pemimpin, kalau dia menjadi presiden, maka yang dia pikirkan banyak. Dan implikasi dari apa yang dia pikirkan itu juga banyak. Itu yang bisa menciptakan kesigapan umum dari satu negara besar untuk betul-betul bisa kuat menghadapi atau mengambil perannya, ya. Saya sebenarnya dengan ide-ide yang optimis seperti ini ingin mengurai apa yang banyak disebut tadi oleh Pak Franky tentang giliran kebudayaan itu tadi, ya. Itu luar biasa, itu memang berpikir bahwa this is our turn itu sangat penting itu. Dan para pejabat harus diinspirasi untuk mengatakan this is our turn dalam segala hal gitu.
rasanya sekarang ini karena apa namanya pikiran yang tidak terlalu besar itu tadi, ya, ini yang menyebabkan kita jangankan merasa mengambil giliran kita di tingkat global, di tingkat dunia, begitu ya. Bahkan untuk diri kita sendiri saja, kita kurang gitu loh. Kita seperti lunglai, kita seperti lemah gitu. Sementara kalau kita mendengar para pendiri bangsa kita baru saja merdeka, belum punya tentara, belum punya kantor, ya kan? Belum punya teknologi, belum punya apa. Bung Karno itu sudah bilang, this is our turn. Sehingga dia bisa menginisiatifi berdirinya kekuatan non-blok, membangun Konevo, ya kan? Monumennya dibangun dalam rangka itu. Monumen nasional dibangun dalam rangka kesatuan nasional. Dia bikin gedung Konevo untuk konferensi negara-negara New Emerging Forces. Dia bikin stadion yang sekarang namanya Gelora Bung Karno. Itu adalah games untuk Ganevo, Games of New Emerging Forces. Jadi pikiran itu menginspirasi orang untuk bangkit, untuk tumbuh. Karena dia besar, karena dia punya implikasi yang kuat. Sehingga kalau kita berbicara tentang Eropa sedang stagnan, Barat sedang mandek, ini giliran kita. Bicara tentang kita harus jadi aktor dari perubahan dunia. Ini waktu kita. Itu memerlukan tenaga pikiran dan yang akan menjadi tenaga jiwa, saya kira. Nah, makanya saya kira tugas Partai Gelora ini mengimplan pemimpinnya ini, memasukkan pemimpinnya ini dalam jajaran pemimpin nasional. Memang kita punya masalah ini Kang Miing, dan ini juga harus ditajamkan karena tadi kita dapat tips dari Bung Franky tentang kita ini adalah negara etnografi. Kita harus punya strategi etnografi yang membuat orang itu memilih kita. Karena ada ancaman lain. Ada teknologi yang begitu mudah membuat orang populer. Sehingga orang populer itu identik dengan pemimpin. Padahal orang populer ini banyak racun juga. Mereka hanya populer, nggak bisa memimpin. Cannot inspiring. Dia cuma bisa mengentertain orang dengan kuliner, dengan gaya makan, dengan gaya menari. Tapi nggak bisa berpikir. Nah, jadi kita juga menghadapi di satu sisi, pingin punya pikiran ideal, supaya republik ini dipimpin oleh pikiran-pikiran besar kembali, sebagaimana awal dulu. Tapi ada ancaman bahwa kita ini terpaksa menerima fakta orang-orang yang tidak bermutu lebih populer daripada orang bermutu. Nah, ini tantangan ini yang saya kira biar fokus gitu energinya Kang Miing untuk memenangkan pemilu itu memang kita harus punya strategi untuk menjawab dilema ini gitu, bahwa orang-orang hebat itu, orang-orang yang bisa mimpin itu tidak populer gitu. Dan karena itulah saya kira perlu strategi, dan saya setuju tadi dengan strategi etnografi yang disebutkan oleh Bung Franky tadi gitu. Mungkin itu juga menjawab pertanyaan pertama tadi, saya kira supaya ada optimisme bahwa pikiran ideal kali ini adalah our turn. Jadi Gelora itu sudah mengatakan ini ke waktunya Indonesia memimpin dunia. Tapi juga Gelora harus mengatakan bahwa ini waktunya Gelora memimpin Indonesia juga. Kita punya mimpi 5 besar, atau sekarang Bung Franky bilang enggak, dalam kebudayaan kita nomor 1. Saya setuju 100% itu. Tapi memenangkan politik Indonesia juga perlu serius ini. Saya kira itu. Luar biasa. Baik, terima kasih. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara, Bang Franky, Kang Demis, Bang Miing, dan tadi Pak Jarwo. Mudah-mudahan bisa kita mengundang lebih banyak teman-teman lagi untuk berbincang di masa yang akan datang. Amin. Saya mengusulkan bahwa ini satu seri diskusi yang menurunkan beberapa sub-seri yang kayaknya perlu digunakan untuk mempertajam topik ini. Karena topik ini punya dua mata ya, saya lihat ya. Satu sisi mata idealisnya yang berakhir pada adanya strategi kebudayaan nasional kita secara komprehensif untuk melahirkan satu institusi kebudayaan yang menangani isu ini secara fokus. Ketika nanti kita masuk negara, maka institusi ini kita hadirkan dalam negara gitu, yang punya efek luas. Nah, yang kedua adalah yang agak pragmatis ya,
yaitu tips-tips dari beberapa pembicara, khususnya oleh Bung Franky tadi tentang strategi pemenangan pemilu ini ya, strategi etnografi dan sebagainya. Termasuk tadi sebenarnya kita memerlukan semacam penjuru bicaraan yang lebih luas sehingga masyarakat betul-betul bisa tercerahkan dan terbawa oleh arus kita. Karena kesenian dan kebudayaan itu lebih mudah dicerna dan itu bisa mempersatukan, ya, olahraga dan seni itu bisa mempersatukan kita semua, dan politik harus menggunakan dua ini untuk mempersatukan pemilih untuk memenangkan kita. Nah, dua-duanya ini memerlukan diskusi lebih lanjut yang lebih mempertajam, saya kira. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf juga karena di Sumbawa ini sudah azan. Saya juga mohon diri bareng-bareng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fahri Hamzah.